Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Apa kabar nak? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Ya, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6 di mana kita memasuki bab yang baru, bab selanjutnya yaitu bab kedua, materinya mengenai himpunan. Nah, namun sebelum kita ke materi, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Apa tujuan kalian mempelajari materi hari ini? Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian himpunan. Yang kedua, siswa dapat menyajikan himpunan. Yang ketiga, siswa dapat memahami himpunan kosong dan himpunan semesta. Baik, kita masuk pada materi. Pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, berarti kita bisa pahami mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan himpunan. Kita lihat contoh yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Nah, contoh yang merupakan himpunan. Itu yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kumpulan hewan berkaki 4 kita bisa definisikan dengan jelas. Berarti kalau hewan berkaki 4, contohnya apa itu? Itu singa, kerbau, lembu, ya kan? Bisa kita definisikan dengan jelas. Itu dia, maka dikatakan himpunan. Contoh lain, kumpulan ibu kota provinsi di Indonesia. Apa saja ibu kota provinsi di Indonesia? Ada Medan, Surabaya, Jakarta, ya, bisa kita definisikan dengan jelas. Lalu bagaimana yang dikatakan bukan himpunan? Berarti tidak bisa didefinisikan dengan jelas, ya kan? Contohnya bagaimana? Kumpulan anak-anak yang berbadan tinggi. Ya, kita nggak bisa katakan dia tinggi. Misalkan, Miss katakan dia tinggi. Nah, kamu belum tentu mengatakan dia itu tinggi. Nah, jadi kan tinggi itu relatif. Nah, tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Maka itu bukan himpunan. Nah, contoh yang kedua. Kumpulan siswa-siswa yang pandai. Yang pandai bagaimana nih? Ada yang pandai matematika, ya kan? Ada yang pandai seni. Ada yang pandai olahraga. Nah, tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Maka itu bukan himpunan. Paham ya anak-anak ya? Mana yang merupakan himpunan, mana yang merupakan bukan himpunan. Bisa ya dipahami ya? Baik, kita lanjut. Nah, penyajian himpunan. Contohnya, misalkan A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Oke, berarti kalau antara 5 dan 12, berarti itu dimulai dari angka 6 sampai 11. Ya, lebih dari 5 kurang dari 12, berarti angka 6 sampai 11. Maka dituliskan seperti ini. Yang pertama, cara yang pertama yaitu dengan menuliskan anggotanya. Berarti A sama dengan kurung kurawal dimulai dari angka 6, 7, 8, 9, 10, 11.
ditutup dengan kurung kurawal. Nah, untuk menuliskan himpunan, notasi himpunan, nah notasinya itu harus huruf kapital. Lalu diikuti dengan tanda sama dengan, lalu dibuka dengan kurung kurawal. Dibuka dengan kurung kurawal. Ini dia kurung kurawal. Lalu tuliskan anggotanya dan tutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, ya. Untuk menuliskan himpunan seperti ini. Dibuka dengan kurung kurawal, tuliskan anggotanya, lalu tutup dengan kurung kurawal. Nah, anggotanya ini dipisahkan dengan tanda koma. Ya, begitu ya untuk menyajikan himpunan. Yang pertama dengan menuliskan anggotanya. Oke. Yang kedua, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, tadi katanya di situ apa contohnya? A adalah himpunan bilangan asli antara 5 dan 12. Nah, berarti dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, berarti seperti inilah penulisannya. A sama dengan, buka kurung kurawal, bilangan asli antara 5 sampai 12. Tutup dengan kurung kurawal. Itu ya, dengan cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, buka dengan notasi huruf kapital, yaitu A, sama dengan kurung kurawal. Ini kan tadi bilangan asli antara 5 dan 12. Nah, anggotanya itu 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kita misalkan merupakan X. Nah, anggotanya ini dinamakan dengan X. Nah, jadi untuk menuliskan notasi pembentuk himpunannya, yaitu X, di mana X lebih dari 5, kurang dari 12. Saya ulangi ya. A sama dengan, buka kurung kurawal, X, di mana X lebih dari 5, kurang dari 12. X adalah bilangan asli, tutup dengan kurung kurawal. Nah, ini cara dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Paham ya anak-anak untuk menentukan atau membuat penyajian himpunan? Oke, kita lanjut. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, notasinya seperti ini. Buka kurung kurawal. Nah, di dalamnya tidak ada anggota. Kosong dia. Tutup dengan kurung kurawal. Atau disimbolkan dengan seperti ini. Nah, contohnya, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Ada tidak himpunan bilangan prima atau bilangan prima yang habis dibagi 4? Tidak ada kan? Kalau kita misalkan, kita ambil bilangan prima, contohnya adalah 3. Kan 3 merupakan bilangan prima ya. Nah, 3 habis tidak dibagi 4? Tidak, ya kan? Maka, himpunannya kosong. Nah, itu dia contohnya ya. Yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Seluruh unsur. Ya. Notasinya itu dilambangkan dengan S besar. Contohnya, contoh yang pertama ya. B sama dengan kumpulan bunga berwarna merah. Nah,
maka yang menjadi himpunan semestanya adalah kumpulan bunga. Itu dia. Nah, contoh yang lain. Himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, 7 adalah, nah, 2, 3, 5, 7. Nah, himpunan semesta yang mungkin dari sini, yaitu yang pertama, S adalah sama dengan bilangan prima. Ya, karena 2, 3, 5, 7 ini merupakan bilangan prima. Nah, bisa juga ini himpunan semestanya, ya kan? Nah, selanjutnya bisa juga kita simpulkan bahwa 2, 3, 5, 7 ini adalah bilangan asli. Karena 2, 3, 5, 7 merupakan bilangan asli. Maka S sama dengan bilangan asli. Nah, lalu 2, 3, 5, 7. Nah, ini merupakan bilangan caca juga. Ya kan? Merupakan bagian dari bilangan caca. Maka himpunan semestanya juga bisa dikatakan dia adalah bilangan cacah. Oke? Sampai di sini kira-kira paham ya anak-anak semua ya? Nah, ya kalau belum paham tolong kamu pelajari lagi pelan-pelan, kamu pahami. Nah, setelah ini Miss akan berikan tugas, tolong kamu kerjakan dengan baik. Ya anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.